Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Rika Salviani, asisten bidan yang bertugas di pagi hari ini. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sulis. Ibu Sulis. Usianya berapa Ibu? 30 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Gang Haji Saka, Ibu. Ibu kesini sendiri atau sama suami? Sendiri, Ibu. Sendiri. Untuk pekerjaan suami apa Ibu? Wirausaha. Usaha. Kalau untuk Ibu sendiri? Ibu rumah tangga. Ibu ada keluhan apa Ibu? Jadi saya sering keluar keputihan banyak. Terus warnanya juga kuning, udah 1 bulan. Baik Ibu. Untuk sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan seperti itu? Sudah, Ibu. Sudah. Pemeriksaan liver test, cuman hasilnya negatif. Tapi ini saya mau periksa lagi, masih penasaran dengan hasilnya. Oh, masih penasaran ya Bu ya, karena masih terus-terusan keputihan ya Bu ya. Iya, benar. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu merokok? Tidak. Apakah Ibu minum alkohol? Tidak juga. Dari keluarga apakah memiliki riwayat kanker? Tidak ada. Untuk di lingkungan bersih Ibu? Bersih, Bu. Baik Ibu, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Nanti Ibu akan diambil sampel jaringannya melalui leher Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya untuk pemeriksaan pap smear ini kandung kemihnya harus kosong ya Ibu ya. Jangan nahan BAK. Nanti setelah ini Ibu harus kamar mandi, melakukan BAK. Setelah itu Ibu nanti balik lagi untuk melakukan pemeriksaan Ibu ya. Ya, baik. Jadi meja pemeriksaan. Biar nanti Ibu. sambil menunggu bidannya menyiapkan alatnya Ibu ya. Ya, baik, Ibu. Baik Ibu, silakan. Ya. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu alat yang akan dipakai untuk praktik pap smear. Yang pertama yaitu ada alat APD berupa apron, kemudian hand sanitizer untuk cuci tangan, handscoon steril, masker, kemudian sepatu boot. Selanjutnya ada nurse cap atau pelindung kepala. Setelah itu, di sini ada kom kapas untuk vulva hygiene, kemudian kom kecil untuk air BTT. Setelah itu ada mikropor untuk label nama. Setelah itu ada bak instrumen untuk menaruh alat yang steril, kemudian ada spekulum, ada lidi kapas sebanyak 3 buah, kemudian di sini ada spatula air untuk mengambil jaringan. Setelah itu ada korentang dan di sini ada bengkok, kemudian ada objek gelas yang sudah diberi label untuk penamaan nama pasien. Setelah itu ada tempat obat untuk menaruh sampel objek gelas yang telah kering. Dan yang terakhir di sini saya akan memperkenalkan di sini ada alkohol yang bisa untuk memfiksasi objek gelas, dan yang terakhir ada lampu sorot. Pertama, saya akan menggunakan APD atau alat pelindung diri dulu. Yang pertama berupa masker, kemudian pelindung kepala. Setelah itu apron, dan kemudian memakai sepatu boot. Baik, jika sudah mengenakan APD atau alat pelindung diri secara lengkap, bisa langsung melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama yaitu sing-singkan lengan bajunya. Kemudian bisa melepas aksesoris jika menggunakan aksesoris. Setelah itu basahi tangan dengan air mengalir. Jika sudah, ambil sabun. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok telapak tangan. Setelah itu punggung tangan. Setelah itu sela-sela jari. Kemudian posisi tangan mengunci. Putaran jempol secara bergantian. Dan terakhir gosok ujung-ujung jari tangan. Lalu bisa dibersihkan dengan air mengalir lagi. Jika
Jika sudah, bisa dikeringkan menggunakan tisu ataupun handuk yang bersih. Nyalakan dulu lampu sorot dan arahkan ke bagian yang akan diperiksa. Setelah itu bisa dibuka-buka terlebih dahulu, seperti tutup dang instrumen dan kompas. Kemudian taruh perlak di bawah bokong ibu. Ibu, mohon maaf, bokongnya bisa diangkat ya. Saya akan menaruh perlak terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian dekatkan alat yang akan dibutuhkan, seperti bengkok dan kompas. Jika sudah, saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Kemudian memakai sarung tangan steril dengan cara yang benar. Yang pertama, bisa diambil bagian dalamnya, kemudian masukkan jari tangan tanpa menyentuh bagian luar handscoon. Setelah selesai memakai sarung tangan satu, kemudian bisa diambil bagian luar sarung tangan tanpa menyentuh bagian dalamnya, baru bisa dipakai. Baik Ibu, di sini saya pertama akan membersihkan dulu bagian vulvanya ya. Iya Ibu. Bersedia ya Ibu ya. Bersedia Ibu. Kemudian buka vulva menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengambil kapas steril yang telah diberi air DTT. Dibuka, bersihkan labia mayora terjauh, buang ke bengkok. Setelah itu ambil kapas baru, labia mayora terdekat, kemudian labia minora terjauh, labia minora terdekat. Jika yang terakhir dari klitoris hingga ke anus. Baik Ibu, saya akan mulai memasukkan alatnya ya Ibu ya. Baik Ibu. Sebelum memasukkan cucur bebek atau spekulum, masukkan terlebih dahulu ke dalam air DTT untuk sebagai pelumas. Setelah itu buka dengan tangan kiri vulva Ibu dan masukkan spekulum dengan miring. Ibu tarik nafas ya, ini agak sedikit tidak nyaman. Kemudian putar. Jika sudah, buka sampai terlihat porsio yang ingin diperiksa. Setelah itu baru dikunci. Jika sudah dipastikan porsio terlihat yang ingin diperiksa, kemudian ambil spatula air. Gunakan bagian yang pendek untuk disapukan ke porsio dengan searah jarum jam 360 derajat dengan 1 kali usap. Ibu, mohon maaf ya Ibu ya. Iya Ibu. Jika sudah diputar, kemudian ambil objek gelas, sapukan spatula ke objek gelas dengan 2 kali usap, dibulak balik. Nah, jika sudah selesai, kemudian ambil semprotan atau bisa direndam dengan alkohol untuk difiksasi. Jika sudah, bisa ditunggu sekitar 30 menit untuk menunggu kering, dan jika sudah kering bisa dimasukkan ke dalam kantung obat. Selanjutnya, bersihkan dulu porsio dengan lidi kapas yang dicelupkan ke air DTT. Diputar searah jarum jam. Jika sudah, kemudian alatnya bisa dicopot. Ibu, saya izin untuk mencopot alatnya ya. Bisa tarik nafas. Maaf ya jika tidak nyaman. Kemudian jangan lupa tangannya seperti ini. Tangan kiri membuka vulva,
kemudian putar. Tarik nafas ibu, keluarkan spekulum. Jika sudah, alat-alat yang ini yang telah kotor bisa direndam di larutan klorin 0,9%. Kemudian rapikan alat. Ibu, saya izin untuk ambil perlaknya ya, silakan diangkat botolnya. Taruh di keranjang sampah infeksius. Kemudian bisa dimatikan dulu lampu sorotnya. Setelah itu lepas APD dimulai dari handscoon. Handscoon dicelupkan dulu ke air klorin, baru dibuka dengan cara seperti ini. Setelah itu bisa direndam dulu di larutan klorin. Setelah itu bisa disterilkan ataupun dibuang di tempat sampah infeksius. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa langsung kenakan celananya kembali ya Ibu ya. Dan kita akan ulang di meja depannya Ibu ya. Saya permisi dulu. Jika sudah melepas handscoon, bisa melepas APD yang lainnya seperti nurse cap, bisa dibuang ke tempat sampah non infeksius. Setelah itu dibuka apron. Ditaruh di keranjang kotor, dan setelah itu bisa dilepas masker dan juga sepatu bootnya. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya saya belum bisa memberitahunya sekarang karena untuk pemeriksaan pap smear ini butuh waktu untuk menunggu hasilnya ya Ibu ya. Nah, waktunya itu sekitar 2 minggu Ibu. Jadi 2 minggu lagi Ibu silahkan datang lagi ke sini ya untuk mengambil hasilnya. Setelah ini Ibu harus rajin untuk membersihkan area genitalia Ibu ya. Iya Ibu. Iya, tapi dibersihkannya hanya boleh dengan air bersih saja ya, tidak boleh memakai sabun-sabunan ataupun alkohol ya Ibu ya. Iya Ibu. Setelah itu juga jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat ataupun tidak menyerap keringat. Kemudian juga ganti celana dalamnya minimal sehari itu 3 kali ya Ibu ya. Iya, Ibu. Baik, kalau begitu apa ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada Ibu. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya Ibu, sama-sama.